bangsa Belanda di Indonesia. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda pada saat itu dibatasi kekuasaan dan diskriminasi. Tidak semua masyarakat Indonesia menempuh pendidikan. Hanya masyarakat golongan atas dan para bangsawanlah saja yang dapat menempuh pendidikan. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat untuk menjajah, untuk mencetak harga murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Hal inilah yang membelenggu rakyat pada masa itu dalam menempuh pendidikannya, karena mereka sudah ditentukan untuk apa mereka menempuh pendidikan. Tentu saja pendidikan anak Indonesia tidak diabaikan begitu saja. Pada tahun 1854, beberapa bupati daerah mendirikan sekolah di kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai, dengan maksud melatih beberapa orang untuk perusahaan Belanda. Pada tahun 1920 lahirlah Sekolah Bumi Putra. Pada saat itu hanya ada 3 kelas dan pembelajaran yang diterima oleh masyarakat. Pelajarannya yaitu hanya membaca, menulis, serta berhitung. Namun, pada dasarnya pendidikan zaman kolonial Belanda bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda itu sendiri. Pemerintah Belanda mendidik calon pegawai dengan diberikan keterampilan yang cukup agar dapat bekerja, tetapi dengan upah yang kecil, dan pada saat itu masyarakat Indonesia yang mendapatkan pendidikan hanya mementingkan ego kerja saja. Masyarakat berpikir bahwa yang penting bisa kerja. Tidak dipungkiri bahwa pola pikir tersebut realistis pada era itu, karena perekonomian di Indonesia saat itu masih tidak stabil. Pada tahun 1902 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Pendiri dari Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantara, memiliki nama kecil Raden Mas Suwardi Sudjodimingrat. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Taman Siswa lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara karena pada saat itu paradigma pendidikan mulai berkembang, sehingga pada waktu itu semua rakyat pribumi bebas untuk bersekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat, yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru, atau penyerahan kultur. Tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Perjalanan kurikulum di Indonesia. Kurikulum pada tahun 1947 dikenal juga dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu berkembang menjadi kurikulum 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurna dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep sebagai. Selanjutnya, kurikulum mengalami perkembangan menjadi kurikulum 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu dan hari kerja, artinya siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Selanjutnya, kurikulum berkembang menjadi kurikulum 1968. Pada kurikulum 1986, tujuannya ditingkatkan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah korelasi ujian kurikulum. Perkembangan menjadi kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Pada kurikulum 1984, kurikulum ini lahir karena kurikulum sebelumnya
tersebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Jadi khususnya pada kurikulum 1984 ini menekankan ketertiban siswa dalam belajar, pengembangan proses belajar nilai yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa atau CBSA. Selanjutnya, kurikulum mengalami perkembangan menjadi kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memajukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975. Pada tahun 1994, juga perubahan dari perubahan sistem pemberian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Pada kurikulum 2004 melahirkan kurikulum berbasis komputer atau KBK sebagai pengganti dari kurikulum sebelumnya. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah perubahan menjadi kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang bisa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Selanjutnya, kurikulum mengalami perubahan yaitu menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti atau kurikulum berkembang menjadi kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Pendidikan di Indonesia banyak sekali mengalami perubahan. Setelah merdeka, pendidikan di Indonesia berupaya untuk menghilangkan paham pendidikan kolonial. Pembelajaran di sekolah saat ini dilaksanakan dengan menambah berbagai kebudayaan bangsa Indonesia. Pemerintah menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum tersebut guru berpusat pada peserta didik diiringi dengan pemenuhan kebutuhan siswa selama pembelajaran. Pendidikan harus memberikan ruang bebas kepada siswa untuk mengembangkan dirinya masing-masing.